Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Naysila Safira dengan NIM A501 2530 183 dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan tema pendidikan sepanjang hayat. Nah, di sini saya sudah bersama Ibu Ibu Fathia Santari. Ibu Fathia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan salam. Oke, sebelumnya Ibu mungkin boleh memperkenalkan namanya, Jadi nama saya Fathia Santari. ya, profesi dan latar belakang pendidikan. Saya guru di Madrasah Negeri 1 Kota Palu, sebagai tenaga pendidik ya di Uin 1 Kota Palu dan alumni dari Fakultas Pendidikan FIP ya, jurusan Bahasa Indonesia. Baik. Mungkin langsung saja Ibu ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Iya, kenapa penting pendidikan sepanjang hayat itu bagi masyarakat? Karena ini untuk apa ya? Untuk sebagai salah satu hal yang digunakan masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang saat ini luar biasa gempurannya, dan sebagai salah satu hal juga untuk masyarakat itu bisa berkembang secara optimal. Jadi dengan kondisi zaman yang semakin luar biasa perkembangannya, dengan pendidikan sepanjang hayat itu ya otomatis orang terus belajar untuk menangkal ya tadi itu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, dan apa motivasinya? Oh iya, pernah macam ikut seminar parenting seperti yang Ibu bilang kemarin, bahwa ada parenting tentang bagaimana harusnya mendidik anak itu. Jadi karena dengan ilmu yang kita dapatkan di seminar itu, otomatis itu bisa kita terapkan dalam kehidupan. Seperti saya kan sudah berumah tangga, otomatis bisa terapkan dalam kehidupan rumah tangga saya, mendidik anak harusnya bagaimana ilmu itu. Terus juga pernah ikut pelatihan seperti ya yang singkat sih, pelatihan menjahit, kursus menjahit. Itu kan juga salah satu pendidikan formal yang saya peroleh di luar yang bisa saya terapkan dalam kehidupan. Sekali lagi di rumah tangga saya bisa menjahit ya, yang sobek-sobek dari baju-baju, karena saya kan bisa saya apa ya, disom ya kalau yang itu bisa dijahit sendiri ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu? Ya, iya, luar biasa pendidikan, kalau pendidikan formal ya, Ya, dan informal. maksudnya di luar, maksudnya yang seperti tadi ya. Ya, Nah, kalau yang formal kan ya jelas memberikan keuntungan yang besar sama karena seperti saya seorang guru, di samping saya mengajar anak-anak saya belajar bagaimana anak didik ya, bagaimana mereka harus berkembang sesuai dengan minat, karakter, dan bakat mereka. Saya optimalkan sehingga bisa satu saat kelak mereka bisa keluar dari sekolah ini ya menjadi siswa atau pembelajar-pembelajar yang luar biasa. Begitupun ilmu yang saya dapatkan secara ini ya formal, seperti saya kuliah jadi seorang pendidik, itu pun berpengaruh juga dalam kehidupan sehari-hari saya. Ya khususnya saya sebagai seorang ibu, saya bisa terapkan juga itu dalam kehidupan rumah tangga. Ya, karena dari ilmu bagaimana harus mendidik siswa ya, mungkin model itu juga bisa saya terapkan juga sama putri saya. Terus kalau informal ya seperti tadi, saya mendapatkan ilmu menjahit, saya bisa mendapatkan ilmu parenting tadi tentang bagaimana harusnya seorang ibu kepada anak-anaknya, bagaimana ya seperti itu. oke, lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, bagaimana? Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Ya, kalau misalnya pendidikan sepanjang hayat itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari masyarakat, iya, ya caranya dengan terus belajar. Maksudnya kita harus harus terus belajar karena sekarang kan ya kembali pada perkembangan zaman tadi. Karena sekarang kan zaman semakin luar biasa. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak belajar terus menerus seperti itu, kita akan tergeser, akan terhimpit dengan persoalan-persoalan yang jadi jadi ya tadi pertanyaannya bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat ya itu tadi harus bagaimana caranya ya harus kita usahakan kita terus belajar kita ajak orang-orang untuk terus bisa 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 tidak hanya stuck sampai di situ tidak stuck. Oke, saya agak Lanjut. blank. Terus Pertanyaan kelima, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? tantangannya ya Ya, tantangan terbesar tantangan terbesar ya persoalan tantangan terbesar dari eh, mewujudkan penerapan ini pendidikan. juga ya Ya, tantangan terbesar adalah ya pastilah dana. ya, Salah satunya tantangan terbesar untuk mewujudkan itu adalah kalau kondisi keuangan kita ini secara umum ya ya. secara itu kalau pemerintah misalnya ini diterapkan sama pemerintah ya pastilah dana kendalanya ya kemudian yang kedua adalah ketika terjadi konflik juga itu salah satu tantangan terbesar untuk mewujudkan pendidikan sepanjang hayat itu karena biar bagaimana biar kita sudah mau ingin terapkan tapi kalau kondisi masyarakat tidak kondusif ya kita tidak bisa terapkan tersebut. Terus yang berikut apalagi ya faktor yang paling utama adalah faktor diri sendiri malas. Iya, Nah, kalau malas pasti kita tidak bisa belajar kita tidak bisa terapkan itu kalau orang-orang yang mau kita kita ajak misalnya kita sebagai saya sebagai seorang guru ajak orang oh, kita harus pendidikan sepanjang tapi kalau orang yang kita mau ini malas tidak punya keinginan untuk berkembang ya jelas tidak bisa berkembang. Oke. oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang sudah Ya Ibu bilang tadi. tantangannya yaitu apa Cara mengatasinya. ya caranya yaitu apa ya selalu berpikir bahwa sebuah kegagalan itu adalah bukan sebuah hal yang mematikan usaha kita tapi kita kegagalan itu adalah sebagai sebuah langkah awal untuk terus maju dan apa ya ah, mengembangkan pola pikir yang membuat apa ya bukan ya yang mengembangkan pola pikir yang benar yang memegang teguh bahwa tantangan itu adalah sebuah peluang untuk maju bukan untuk membuat kita drop untuk itu ya. Maksudnya kita tidak kita tidak boleh pesimis tapi kita harus optimis bahwa semua bisa kita lalui. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan ketujuh, apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia saat ini? Harapan saya bahwa bagus ya kalau semua individu itu diberikan kebebasan untuk bisa mengembangkan bakat minatnya secara bebas, secara optimal dan didukung dengan ya kembali tadi pada dana yang luar biasa yang kalau ada pasti pasti bagus. Ya. Oke, pertanyaan Ya, supaya kan terakhir. maksudnya supaya setiap individu itu dapat meningkatkan seoptimal mungkin minat bakatnya mau kemana. Pertanyaan terakhir, apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat Bagus. dan menjalankan Nah, pendidikan ini sepanjang bagus. hayat? Jadi ini semua ya. Semua. Jadi pesan-pesan saya sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu. Nah, pesan saya sama anak-anakku ini ya, bahwa berkembanglah secara sadar. Maksudnya berkembanglah secara sadar bahwa saat ini kalian bukan hanya ingin mengejar nilai atau gelar,
ya, bukan hanya mengejar nilai atau gelar, tetapi harus membangun karakter beradaptasi dengan perubahan dan berkontribusi positif ya bagi masyarakat. Mahasiswa itu sebagai mahasiswa itu harus benar-benar didorong untuk mencari ilmu itu dengan tekad dan disiplin dan mengembangkan keterampilan pribadi secara optimal, memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhannya ya, memanfaatkan teknologi dan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian apa dulu? Ya itu tadi teknologi, harus belajar beradaptasi dengan teknologi yang semakin luar biasa ini, karena itu adalah hal yang akan membawamu pada pendidikan yang berkelanjutan untuk kesuksesanmu di masa yang akan datang. Jadi itu saja pesan saya untuk kalian mahasiswa ya. Okay. Baik, itulah jawaban dari Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih dan Sama-sama. sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat sangat penting karena digunakan masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan dengan adanya pendidikan sepanjang hayat, otomatis orang akan terus belajar dan belajar, serta pendidikan memberikan keuntungan yang sangat besar di luar jalur formal, seperti pendidikan informal, yang dimana pendidikan informal ini tidak diajarkan melalui pendidikan formal, seperti kursus menjahit, yang akan bermanfaat dalam kehidupan berkeluarga. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.